Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir Jailani dan kali ini saya akan membahas tentang the depiction of Europe in the middle of 30 Years War in novel 1632 by Eric Flynn in A Genetic Structuralism Analysis. Yang mana pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini akan membahas sebuah gambaran terhadap Eropa pada masa Perang 30 tahun, di mana Perang 30 tahun ini dikenal sebagai salah satu peristiwa yang termasuk dalam sebuah sejarah Eropa pada abad ke-16. Latar belakang penelitian ini adalah mengenai bagaimana Eric Flynn sebagai selaku autor itu sendiri yang merangkai sebuah cerita atau karya sastra, yang mana kemudian mengambil referensi dari sejarah aslinya, sehingga kemudian terciptalah karyanya yang berjudul 1632, yang mana novel ini menceritakan tentang bagaimana sebuah kota atau kota yang dinamakan Grenville, yang kemudian karena sebuah fenomena alam yang masih belum bisa dijelaskan juga dalam novel ini, yang mereka beri nama sebagai SCT Sharp, yang kemudian membawa kota tersebut kembali ke masa pada abad ke-16. Yang mana nantinya dalam penelitian kali ini, di mana kita akan mengetahui bagaimana gambaran-gambaran Eropa pada masa itu, sehingga peneliti menggunakan beberapa jurnal untuk mendapatkan sebuah gambaran dan mendapatkan celah untuk penelitian kali ini, di mana akhirnya peneliti menemukan bahwasanya penelitian yang berfokus pada teori sastra terhadap novel ini masih sedikit, bahkan masih belum ditemukan sampai tulisan ini dibuat, sehingga peneliti termotivasi untuk membuat penelitian tentang objek novel ini menggunakan teori genetic structuralism, karena peneliti merasa bahwa teori ini sangat cocok sekali dengan pendekatan sosiologi, karena di sisi lain kita juga mencari tahu bagaimana gambaran Eropa pada masa Perang 30 tahun itu, dan juga bagaimana nantinya kita akan mengetahui relasi dari peristiwa yang terjadi dalam novel tersebut dengan sejarah aslinya. Yang mana beberapa preview study atau jurnal yang kami gunakan untuk menemukan research gap adalah tentang jurnal yang menceritakan tentang sejarah itu sendiri, yang mana di sini salah satunya adalah karya Emma C. Turnbull yang terbit pada tahun 2019, yang mana dalam penelitiannya yang berjudul Rethinking the Representation of Gustavus Adolphus, The Case of William Wace and the Swedish Intelligencer, yang mana dalam jurnal tersebut meneliti bagaimana relasi antara dua country, antara Amerika dengan Eropa Protestan, yang mana pada masa itu Protestan Eropa adalah salah satu suku yang menjadi peran utama dalam terbentuknya sejarah tersebut, karena memang raja pada masa itu, yang mana Gustavus Adolphus, the King of Sweden, yang memimpin perang pada masa Eropa pada masa 30 tahun pada tahun 1632, menjadi salah satu raja yang mendapat julukan sebagai the father of modern war, yang mana dalam novel juga dijelaskan bahwa Gustavus Adolphus juga memiliki peran penting dalam berjalannya cerita dalam novel tersebut. Selain itu, bagaimana peneliti kemudian menemukan beberapa jurnal yang terbilang sedikit baru karena terbit pada tahun 2018, di mana akhirnya peneliti menemukan beberapa data yang menguatkan bahwa bagaimana ideologi atau pemikiran tentang sejarah yang kemudian merepresentasikan sejarah pada masa tersebut seakurat mungkin, yang mana sebenarnya peneliti masih belum yakin bahwa gambaran sejarah itu terrefleksikan dalam ide itu hanya dari referensi buku yang mungkin pengarang dari novel tersebut baca, sehingga peneliti berasumsi bahwa ada beberapa kelompok atau mungkin
kelompok sosial tertentu yang kemudian saling sharing tentang ideologi mereka, sehingga kemudian terbentuklah gambaran untuk merepresentasikan sejarah pada Eropa pada pertengahan abad ke-30 tahun. Yang mana pada jurnal yang ditulis oleh Jos M. Blazquez dan Jos Sanchez Blazquez yang mereveal bagaimana fondasi dari cerita dalam novel yang terbentuk karena adanya participatory word. Participatory word itu sendiri adalah bagaimana autor membuka atau membuat suatu dunianya sendiri untuk berpartisipasi, untuk mengajak para pembaca berpartisipasi ke dalam imajinasi autor itu sendiri, yang mana kemudian nantinya imajinasi pembaca tersebut akan dikumpulkan dan di-sharing bagaimana nantinya bagusnya kemudian dibuatlah sebuah cerita novel yang kemudian terbentuk, yang mana dalam hal ini adalah novel yang peneliti akan teliti, yaitu novel 1632, yang mana terbentuknya bukan karena ideologi pengarang itu sendiri, melainkan karena adanya bantuan dari beberapa kelompok sosial tertentu, yang mana karena teori genetik strukturalisme itu sendiri bukan hanya memandang tentang bagaimana gambaran dalam world view, namun juga bagaimana menempatkan autor sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif. Yang mana kemudian dari beberapa jurnal tersebut, kemudian peneliti menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana apa gambaran Eropa pada masa pertengahan abad ke-30. Gambaran Eropa pada di tengah-tengah perang 30 tahun pada novel 1632, dan bagaimana gambaran Eropa itu relate dengan sejarah aslinya. Yang mana seperti kita ketahui sendiri bahwa genetik strukturalisme adalah meneliti karya sastra itu dari asal-usulnya. Teori yang digunakan adalah genetik strukturalisme, yang mana sudah tertera juga dalam judul dan sudah dijelaskan sedikit sebelumnya. Yang mana teori ini berangkat dari bagaimana karya sastra itu lahir, sehingga peneliti merasa bahwa teori ini sangat cocok sekali untuk digunakan untuk meneliti novel yang berjudul 1632. Karena di sisi lain belum ada yang meneliti novel ini dalam perspektif sastra, sehingga peneliti berharap bahwa kajian sastra terhadap novel 1632 ini akan kemudian membuka ruang baru untuk beberapa peneliti sastra untuk meneliti novel ini. Yang mana karena memang novel ini selain keunikan cerita yang diusung, bagaimana kemudian terbentuk beberapa struktur-struktur dan elemen yang membangun sebuah fondasi plot dalam novel ini menjadi salah satu yang unik. Karena biasanya kita mengasumsikan sebuah karya sastra atau cerita yang mana karakter hanyalah mungkin berasal dari orang kaya, orang miskin. Namun dalam cerita tersebut adalah asli ini gak penting sih gue. Menggunakan teori genetik strukturalisme yang akhirnya membantu peneliti untuk membuka gambaran dari novel tersebut yang terrefleksikan dalam karya sastra yang dikarang oleh Eric Flynn yang berjudul 1632. Yang mana ada beberapa poin penting dalam teori tersebut yang akan diaplikasikan dalam novel tersebut. Seperti bagaimana author adalah sebagai subjek transindividual, worldview dalam novel tersebut, struktur of literary works, yang mana dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana struktur karya sastra tersebut apakah sama dengan struktur dalam teks sejarah yang aslinya. Dan kemudian ada dialectic understanding and explanation, yang mana mencari tahu relasi struktur tersebut untuk memahami makna dibalik gambaran worldview dalam novel tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika penjelasan mungkin belum lengkap atau dikarenakan
mungkin keterbatasan waktu oleh peneliti itu sendiri, dan juga bagaimana peneliti juga dalam kondisi yang tidak cukup baik. Sehingga terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.